sekolah minggu. Ku pergi sekolah minggu. Setiap hari minggu. Setiap hari minggu. Aku memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan. Bersama teman-teman. Wow, 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 wow. Ku nyanyi tepuk tangan. Nyanyi tepuk tangan. Untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta semua anak yang rajin sekolah minggu. Shalom adik-adik. Hari yang puji Tuhan. Yeay. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Hari yang puji Tuhan. Yes. Yes, kita bisa ketemu lagi di minggu ini di dalam ibadah virtual Sekolah Minggu GKPI Bekasi. Kalau kakak-kakak semua yang ada di sini sehat, kakak berharap semua adik-adik yang ada di rumahnya juga tetap sehat. Kita mau bersyukur karena kita bisa sekolah minggu hari ini, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau sambut ibadah sekolah minggu kita dengan rasa syukur. Kita nyanyi lagu Bersyukurlah. Semuanya bangkit berdiri. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku berpadu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mana suaranya? Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku berpadu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 Adik-adik, sekarang kita mau masuki ibadah kita. Kita serahkan hati kita serahkan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita serahkan ibadah ini supaya Tuhan mampir dalam ibadah kita. Kita angkat pujian untuk memuji Tuhan. Mampirlah dengar doaku.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas karunia yang Kau berikan bagi kami, hingga kami bisa mengadakan kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu dalam YouTube kami ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati seluruhnya anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja kami ini, di Bekasi ini. Engkaulah menyertai mereka Tuhan, Engkaulah memberikan bagi mereka kesehatan, apalagi pada masa virus COVID-19 ini. Anak-anak kami tidak bisa beribadah bersama dengan kami di Bait Allah ini. Biarlah mereka bisa melihat ibadah ini dan bersekutu dan beribadah melalui YouTube sekolah minggu ini. Kalau berkati mereka Bapa, berikan bagi mereka sukacita berlimpahan, kesehatan daripadamu. Jauhkan mereka anak-anak kami semua dari virus-virus yang ada di dunia ini. Jauhkan dari penyakit dan mara bahaya, hingga mereka bisa bertumbuh dewasa dalam iman dan sehat-sehat dalam pengasihan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa seluruhnya anak-anak kami dan juga orang tuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Berkati ibadah kami ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam Kristus Tuhan, hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap semangat dong ya memuji nama Tuhan, karena walaupun ibadah di rumah aja, Tuhan Yesus tetap hadir di dalam rumah kita. Oleh karena itu, kita harus senang memuji nama Tuhan. Kita nyanyi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Sekarang bahasa Inggrisnya. When Jesus is the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus is the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang bahasa Indianya. Bahasa Indonesia lagi. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik masih penuh dengan sukacita kan untuk memuji Tuhan hari ini. Seperti lagu kita hari ini, Tuhan mengajarkan kita hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan kaki, hati-hati gunakan mata, dan hati-hati gunakan mulut. Masih posisi bagi berdiri, kita memuji Tuhan, hati-hati gunakan tangan. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa Yesus yang melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki, hati gunakan kakimu,
supaya bertumbuh dan berbuah. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin besar. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Pita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang satu tokoh yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu, meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa tenang dan tertib mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita juga bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan pada kita hari ini. Ikutin doa Kak Pita ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami taat, tertib, mendengarkan firman-Mu. Jagai kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang satu tokoh terkenal pada perjanjian lama. Ayatnya diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 16. Yuk adik-adik yang sedang memegang Alkitabnya, membuka Alkitabnya, kita Kejadian 6 ayat 9 sampai 16. Kak Pita akan bacakan untuk kita semua ya. Di bawah judul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikianlah firman Tuhan.
Tadi Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Apa sih Kak artinya bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah artinya Nuh itu rajin sekali berdoa. Nuh rajin bercakap-cakap dengan Allah, dengan Tuhan. Nuh itu rajin mengucap syukur. Nuh rajin bernyanyi memuji nama Tuhan. Nuh rajin menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Pokoknya Nuh sangat sayang sekali sama Tuhan. Makanya Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan juga Nuh mempunyai berapa orang anak? 3. Siapa nama anak-anaknya Nuh? Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet ini 3 orang anak laki-laki daripada bapak Nabi Nuh. Nuh mempunyai 1 orang istri dan mempunyai 3 orang menantu. Jadi tadi katanya apa? Nuh ini sangat bergaul dengan Allah, sangat taat. Keluarganya pun demikian. Tapi sayangnya tetangga-tetangganya Nuh tidak demikian. Teman-temannya Nuh juga tidak demikian. Kemudian orang-orang di sekitar lingkungan Nuh juga gak ada yang takut sama Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang apa? Hidup manusia-manusia di sekitar Nuh itu sangatlah rusak, penuh kekerasan. Mereka sukanya berantem. Mereka gak suka memuji Tuhan. Mereka sukanya marah-marah aja setiap hari. Mereka sukanya melawan orang tua, menyakiti hati temannya, terus mungkin jahat dengan binatang-binatang peliharaan. Pokoknya hidup mereka tidak bergaul dengan Allah. Jadi Tuhan sangat marah melihat perbuatan manusia yang di sekitar Nuh yang jahat. Untungnya Nuh tetap takut akan Tuhan. Nuh tetap taat firman Tuhan. Jadi Tuhan berencana untuk menyelamatkan semua keluarga Nuh dan semua hewan-hewan di bumi saat itu untuk dikumpulkan berpasang-pasangan supaya tidak kena hukuman. Ada yang tahu adik-adik hukuman apa yang akan diturunkan ke bumi? Ya, air bah. Air bah itu seperti banjir yang sangat besar. Semuanya akan tenggelam karena air bah akan segera datang. Dari mana asalnya air bah? Dari hujan yang tercurah nanti lamanya. Lama sekali hujan itu tercurah. Pernah kan adik-adik merasakan yang namanya kebanjiran? Pasti susah ya. Rumah jadi jorok, kemasukan lumpur, airnya juga tinggi. Ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada. Wah, air bah itu lebih tinggi lagi daripada banjir-banjir yang pernah kita rasakan sebelumnya. Tapi Tuhan sangat mengasihi Nuh sehingga Nuh tidak kena kebanjiran bersama keluarganya. Gimana ya kisah mereka? Yuk kita tonton bersama dulu video kehidupan Nuh setelah Tuhan memerintahkan kepadanya untuk membangun bahtera. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet.
dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, "Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi." Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik,
Bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik gimana tadi udah nonton video tentang Nuh kan? Jadi tadi hujannya turun berapa lama? 40 hari, 40 malam. Wow, lebih dari sebulan hujannya turun. Hujannya bukan hujan gerimis doang, hujannya hujan yang sangat deras. Kita aja kalau hujannya baru seharian 2 hari aja kita udah langsung takut. Aduh, banjir deh nih. Tapi tadi katanya firman Tuhan lewat video itu banjirnya bahkan sampai ke puncak-puncak gunung. Wah, kebayang gak sih deh tinggi banjir itu semana? Yang pasti semua makhluk-makhluk di bumi, apalagi yang hidupnya di darat ya, pasti habis semua, musnah semua. Tapi karena Nuh hidup bergaul dengan Allah dan taat sama firman Tuhan, meskipun orang-orang sekitarnya, tetangga-tetangganya ngeledek dia, akhirnya apa? Nuh selamat. Nuh diledek orang-orang kan? Iya, katanya kan, ngapain kamu Nuh bangun kapal yang besar? Bangun kapalnya bukan di dekat laut lagi, bukan di dekat pantai lagi. Mau ngapain kamu? Diketawain sama tetangga-tetangganya yang tidak kenal sama Tuhan. Aduh, tapi Nuh sakit hati nggak diketawain gitu? Enggak, karena buat Nuh yang terpenting adalah melakukan firman Tuhan. Buat Nuh yang terpenting adalah melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, meskipun dia diketawain sama teman-temannya. Nah, demikian juga adik-adik, kita tetap harus taat sama firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan harus kita lakukan, sekalipun orang-orang di sekitar kita ngetawain atau bilang kita lebay, cuek aja kayak si Nuh. Misalkan adik-adik tahu kan kalau harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika adik-adik memegang sisa bungkus makanan tapi nggak melihat ada tempat sampah, jangan sembarangan dilempar di pinggir jalan. Tetap aja dibawa sampahnya sampai kita menemukan tempat sampah. Pasti teman-temannya ada yang ngeledekin, ih ngapain sih bawa-bawa sampah? Ih lebay deh, buang aja gitu di pinggir jalan. Nah, kalau ada yang mengalami itu, jangan khawatir, jangan sakit hati, tetap saja lakukan yang benar. Kita harus menjaga lingkungan seperti yang Tuhan pesankan kepada kita. Jadi sampahnya tetap dibuang pada tempatnya. Pun juga ketika adik-adik sedang berada di tempat keramaian. Di tempat keramaian adik-adik bisa tetap berdoa loh sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas lainnya. Jangan malu untuk berdoa di sekitar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetap harus berani berdoa ya, karena Tuhan sangat senang melihat adik-adik semua taat kepada firman Tuhan kapanpun, dimanapun adik-adik berada. Nah, untuk mengingat kisah Nuh dan ketaatannya, kakak mau kita menyanyikan sebuah lagu. Lagunya ini adik-adik pasti pernah dengar tentang Nuh. Kita mau nyanyikan lagu ini, semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu ini sangat ceria, membantu kita mengingat siapa saja yang diselamatkan Tuhan saat air bah terjadi. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini, Nabi Nuh. Ada gerakannya loh, ada gerak-gerak ya. Ayo saling berdiri biar sama-sama menyanyikan lagu ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bangka. Hujan lebat, hujan lebat turunlah.
8 itu siapa aja ya? Ada Nuh, istrinya Nuh, anak-anaknya Nuh yang ada 3, dan menantu perempuannya yang ada 3 juga. Jadi 8 orang diselamatkan Tuhan karena hidup mereka takut akan Tuhan di tengah zaman di mana orang-orang semuanya hidup dalam kekerasan, di tengah zaman di mana semua teman-teman Nuh berbuat jahat. Tapi Nuh sekalipun hidup di lingkungan yang bersifat jahat, bersikap nakal, Nuh nggak ikut-ikutan. Nuh dan keluarganya tetap taat firman Tuhan, tidak terpengaruh teman-temannya. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita semua tetap taat firman-Nya, tetap hidup bergaul dengan Tuhan Yesus, tetap berdoa, bersyukur, memohon, terus ngobrol sama Tuhan Yesus lewat doa-doa kita. Sekalipun mungkin keadaan kita sedang susah, sedang sulit, atau bahkan banyak orang-orang yang jahat di sekitar kita, atau mungkin banyak teman-teman nakal di sekitar kita, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan. Orang lain boleh jahat, kita jangan. Yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk tetap taat, untuk tetap berbuat baik, untuk tetap bergaul dengan Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Yuk kita berdoa, ikutin doa kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami selalu jadi anak yang baik, yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Jagai kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Wah, kita udah dengar firman Tuhan ya tadi lewat kisah Nabi Nuh. Kalau kita harus belajar jadi anak-anak yang mendengar suara Tuhan dan taat. Kita mau nyanyikan satu lagu baru, yaitu T-A-A-T, taat. Yuk kita pelajari dan kita nyanyikan.
Ibadah virtual ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini. Kami telah selesai melaksanakan ibadah virtual ini, supaya anak-anak bisa mendengarkan lagu-lagu pujian dan firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami semua Bapa, berkati tim guru sekolah minggu yang mengadakan puji-pujian melalui YouTube kami ini, supaya mereka Tuhan sehat-sehat melaksanakan ibadah selanjutnya di minggu yang akan datang. Jagai mereka Bapa, beri kesehatan panjang umur dan jauhkan dari mara bahaya dan celaka. Juga kami anak-anak sekolah minggu, berkati kami Tuhan. Walaupun kami beribadah melalui YouTube ini, biarlah Tuhan menjagai kami di rumah masing-masing. Sehat kami Bapa, jauh dari segala macam sakit dan penyakit. Diberkatilah kami setiap saat dan diberkati orang tua kami. Tambah sukacita tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak kami sekalian hari ini, esok hingga sampai selama-lamanya. Amin.